Pada talk show hari ini, kami menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Aisyah Dahlan yang insya Allah akan membicarakan tema yang sangat menarik, yaitu menjaga ketahanan mental menuju keharmonisan keluarga pada masa pandemi. Untuk mengenal Ibu Aisyah lebih lanjut, saya akan membacakan profil beliau secara singkat. Dr. Hajah Siti Aisyah Dahlan Hussein CHT adalah kelahiran Jakarta 17 Desember 1968. Beliau mengemban ilmu pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian beliau melanjutkan program profesinya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berkat aktivitas dan profesinya sebagai dokter profesional, Dr. Aisyah telah meraih beberapa penghargaan, antara lain sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari majalah Oase pada tahun 2018, Sang Teladan dari Tempo Media dan Dekolgen. Selain itu, beliau juga mendapatkan piagam penghargaan sebagai anggota penanggulangan penyalahgunaan narkoba dari BNP Provinsi DKI Jakarta. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Jadi panitia mengamanahkan sebuah tema atau judul hari ini yaitu menjaga ketahanan mental menuju keharmonisan keluarga pada masa pandemi. Kita akan bersama-sama berdiskusi tentang sebuah tema menjaga ketahanan mental. Ya, namun sebelumnya supaya lebih mudah, saya mohon izin nanti akan ada gambar-gambar dan biasanya memang apa yang kami sharing di berbagai tempat berdasarkan ilmu yang memang kami pelajari, yaitu sebuah ilmu yang kita sebut neuroscience atau ilmu bagaimana kerja otak manusia. Dan ini sangat dasar sekali dan ini memang ilmu yang insya Allah bisa kita gunakan dan bisa dimanfaatkan untuk siapa saja dan di mana saja. Ya, baik. Goalnya sebetulnya kita ingin membuat rumah kita aman dan nyaman. Ya, apalagi di tengah pandemi ini kita harus membuat rumah ini aman dan nyaman. Mungkin sudah aman selama ini kita ya salah satunya dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Namun supaya nyaman rumah ini kita harus juga menjaga mental. Ya. Baik, kalau kita bilang menjaga mental itu seperti apa yang harus kita lakukan? Ya. Menjaga mental ini artinya atau berarti menjaga emosi dan pikiran. Ya. Dan kita ketahui bersama dari ilmu yang terbaru di ilmu neuroscience, emosi dan pikiran manusia itu berada di otak manusia. Ada beberapa istilah di dalam kaitannya dengan kata mental ini. Ya. Ada yang istilahnya kondisi mental dan tekanan mental. Kita lihat dulu apa makna dari istilah kondisi mental. Kondisi mental ini adalah dasar emosi yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk cara berpikir, berkomunikasi, belajar, ketahanan psikologis, dan rasa percaya diri. Jadi dasar emosinya apa? Gembirakah, orang ini sedang gembirakah, senangkah, atau sedihkah, takutkah, atau marah? Nah, itu namanya kondisi mental. Ya. Kalau tekanan mental itu kondisi seseorang yang mengalami tekanan karena masalah yang sangat mengganggu sehingga menghambat aktivitas. Itu namanya tekanan mental. Ya. Kalau kita tanya masalah itu apa sih? Masalah itu ternyata ya masalah ini ada matematikanya nih. Masalah sama dengan situasi kondisi plus emosi dan pikiran negatif. Ya. Situasi kondisi kadang kita tidak bisa rubah secara cepat. Seperti sekarang kondisinya adalah pandemi, ya, dan kita tahu ini sangat mendunia dan kita tidak bisa rubah dengan cepat. Ya, ini sudah hampir 4 bulan kondisi ini kita tidak bisa rubah seperti ya cepatnya kita merubah emosi dan pikiran negatif.
Untuk itulah maka kalau kita ada masalah, ya tergantung misalnya masalahnya tadi kita sudah jelaskan masalah pandemi. Sekarang misalnya kita masalah sama suami, artinya situasi kondisi plus emosi dan pikiran negatif. Situasi kondisinya adalah kita tidak bisa rubah suami atau kita tidak bisa mengganti suami dengan cepat, ya. Atau kita masalah dengan anak, berarti situasi kondisinya ya anak kita ini. Dan kita tidak bisa rubah dia dengan cepat. Yang bisa dirubah dengan cepat itu atau relatif lebih cepat adalah emosi dan pikiran negatif. Ya, sehingga kalau ada masalah yang betul-betul memberikan tekanan pada seseorang dan sangat mengganggu dan aktivitasnya terhenti, nah itu namanya tekanan mental. Ya. Kemudian ada istilah gangguan mental atau sering juga disebut gangguan jiwa. Ini adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan akhirnya mempengaruhi perilaku penderitanya. Dari ilmu neuroscience yang paling mutakhir dikatakan jiwa manusia itu bersemayam di otak. Ya, jadi jiwa saya, ya Aisyah Dahlan ini bersemayam di otak saya. Artinya kalau dalam bahasa neuroscience, di dalam otak ini ya Allah memberikan program-program kehidupan. Bahkan dikatakan takdir hidupnya manusia itu programnya ada di otak masing-masing. Ya, ini takdir kita ada di sini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu yang dihormati, saya hormati, di otak kita ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, ini kita lihat dari samping dulu ya. Ada yang disebut batang otak atau otak reptil yang ini. Ini otak reptil ini yang panjang ini. Nanti kalau lanjut ke bawah jadi sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ya. Ini kemudian kalau ini bukan yang reptil ya, ini yang ini nih. Ya. Ini otak limbik atau mamalia atau disebut juga otak emosi. Ya. Nah, ini disebut neokorteks. Nah, ini yang nanti membedakan manusia dengan mamalia yang lain. Neokorteksnya manusia lebih lebar. Nah, disinilah kalau kita belajar sesuatu, mendapatkan nasihat mungkin dari kecil, dari orang tua, ya peraturan-peraturan kehidupan dari orang tua, kemudian kita nasihat-nasihat dari para guru, peraturan-peraturan oleh guru dan sebagainya, dan juga mungkin ya kita belajar peraturan-peraturan negara kita dan negara orang lain, itu nanti masuknya ilmunya di sini. Ya, nah itulah makanya dikatakan ya menjaga ketahanan mental itu adalah menjaga emosi dan pikiran. Nah, pikiran yang ada di sini tentunya kita harus ya menjaga apa saja hal-hal yang harus masuk di dalam otak kita. Kalau disebut menjaga emosi berarti menjaga otak yang bagian ini. Ya, ini sering disebut otak limbic system atau otak mamalia karena mamalia juga punya otak emosi seperti ini. Ya. Bahkan manusia juga punya otak reptil. Kita punya sifat reptil. Ya. Sifat reptil itu sebetulnya ya tugasnya adalah menjaga pertahanan diri manusia dari hal-hal yang negatif dari lingkungan luarnya. Jadi manusia itu punya sifat reptil. Apa yang diambil dari sifat reptil pada manusia adalah respon, fight, or flight. Serang atau mundur atau menyerah atau lari. Ya. Jadi kita memang diberikan oleh Tuhan ya sebuah respon fight or flight supaya kalau ada bahaya dari luar kita bisa melindungi tubuh kita. Ya. Contoh misalnya kita sedang jalan-jalan kemudian ada rampok, kita yang dipakai adalah batang otak atau otak reptil. Serang atau kita lari. Ya. Itu begitu. Jangan pakai otak bijaksana. Ya, kita dirampok karena kita bijaksana dan kita akhirnya tidak melawan atau tidak lari. Ya. Batang otak ini adalah organ otak yang paling dekat dengan medula spinalis. Jadi inilah yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita diserang oleh sesuatu negatif dari luar. Ya, fight or flight. Ya, kita jalan-jalan ketemu anjing gila misalnya, di Indonesia masih banyak anjing gila ya. Anjing gila itu ciri-cirinya liurnya ke bawah-bawah, itu dia membawa rabies ya. Nah, itu fight or flight. Ya. Kita serang dia, kalau ada benda di dekat kita, batu kah, kita lempar kah, atau kita lari. Nah, itulah fungsinya batang otak atau otak reptil. Ya.
Dan kemudian ini otak emosi. Kalau otak emosi ini lebih variasi lagi jenis emosinya. Ya. Baik, ini dilihat dari depan. Ini tadi kita lihat dari samping dan ini terutama samping kiri. Otak kita lihat dari depan ini nanti terbagi dua. Ya. Ini otak besar kita ini terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Ini anatomi mata. Ya. Baik. Limbik system ini terkenal dengan istilah otak emosi. Baik, sebelumnya saya mohon izin menjelaskan bahwa manusia ini punya sistem saraf. Ya. Ada dua istilah namanya, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf pusat itu yang dimaksud sistem saraf pusat itu yang mana? Yaitu tadi otak, ya, yang tadi kita sudah jelaskan bagian-bagiannya. Dan satu lagi, ini yang jalan di tulang belakang kita, ya, medula spinalis atau biasanya kita sebut sumsum tulang belakang. Ya, ini pusat. Walaupun dia di ujung sini, ini tetap namanya sistem saraf pusat. Nanti dari tulang belakang ini akan keluar persarafan ke seluruh tubuh. Nah, inilah yang disebut sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Ya. Dan selain sistem saraf yang jalan di tubuh ini juga ada beberapa sistem, yaitu sistem pembuluh darah. Ya, kita lihat kalau gambar anatominya kayak gini ya, ini sekilas saja. Yang warna biru ini pembuluh darah vena, yang merah ini arteri. Ya. Dan satu lagi pembuluh yaitu pembuluh limfe. Ya. Jadi kira-kira jalannya saraf, pembuluh darah dan pembuluh limfe ya seperti ini. Ya. Dan mari kita analogikan ya. Pembuluh darah itu ibarat kalau kita bisa analogikan kayak selang air. Selang air. Ya, kalau selang air kan jalan air, kalau kita pembuluh darah itu jalan darah di situ. Ya, yang arteri adalah jalan darah yang membawa oksigen, kemudian yang vena adalah pembuluh atau selang air atau selang darah yang membawa darah yang menggandeng karbon dioksida CO2. Ya. Kemudian sistem saraf ini ternyata ya kerjanya kayak kabel listrik. Ya. Satu lagi, pembuluh limfe memang tidak kelihatan secara gambar, itu seperti selang air yang kecil-kecil. Dia membawa hormon dan nanti bermuara di pembuluh darah. Ya, hari ini kita akan lebih highlight pada sistem pembuluh saraf. Ya. Nah, jadi sistem pembuluh saraf ini tadi kita sudah belajar dari batang otak ini kan ke sumsum tulang ya. Nanti sumsum tulang ini keluar nih serabut-serabut saraf seperti ini, mulai ke dahi, wajah, seluruh tubuh bahkan dalam organ-organ tubuh. Ya. Nah, ini tadi sistem saraf dia akan keluar. Ya. Ternyata tadi kita sudah menganalogikan sistem saraf ini kayak kabel listrik, berarti dia jalan listrik di sistem saraf ini di seluruh tubuh. Ya. Listrik ini, ya kalau kita bahasa di kedokterannya membawa impuls namanya, ya. Dan listrik ini membawa pesan dari mana? Dari otak kita ke seluruh tubuh dan juga pesan yang ditangkap oleh panca indera, baik ucapan kita, ya, mata kita, telinga kita, ya, itu jalan di badan. Apa yang kita rasakan juga nanti jalan di badan, ya. Dan kebalikannya juga apa yang diterima di badan nanti dia jalan ke otak, kembali jalan ke otak. Jadi ada sistem saraf yang luar biasa, ya Tuhan ciptakan, ada yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Artinya begini, kalau kita bicara sesuatu, ya, saya sehat walafiat, itu jalan ya, saya sehat walafiat, saya sehat walafiat. Ya. Saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Itu dia jalan, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Dan seluruh tubuh mendengarkan pesan itu. Ya. Buat teman-teman mungkin keluarga muslim sering membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu basmalahnya jalan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian juga apa yang dipikirkan. Ya. Kalau kita memikirkan hal-hal yang bahagia, maka pikiran bahagia itu juga jalan pesannya ke seluruh tubuh. Tapi apa yang kita pikirkan hal-hal yang negatif, pengalaman-pengalaman yang lama yang negatif kita pikir ulang-ulang, itu nanti pesannya juga jalan di sistem saraf ini. Ya. Emosi juga begitu, karena nanti kita akan belajar lebih detail lagi tentang jenis emosi. Ya. Jadi kalau kita sedang sedih, ya, pesannya jalan di tubuh ini, sedih, 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 marah, 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 marah. Kesal, kesal, kesal. Nah, ini jalan semua pesan itu di dalam sistem saraf. Ya.
Nah, jadi kira-kira ini kabel saraf, ini kabel listrik, ya itu persis kabel listrik. Bahkan sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang atau bahkan di sumsum tulangnya itu terdiri dari kumpulan kabel-kabel saraf ini. Dan nanti di dalamnya juga ada pembuluh darah, ya ada arteri, vena, dia berjalan di dalamnya di antara tumpukan ya sistem kabel-kabel saraf itu. Jadi jalan listrik dan sangat cepat, sangat cepat. Ya. Kalau saya bilang di benak saya ingin angkat tangan, itu cepat sekali. Saya baru katakan dalam benak saya dia langsung jalan. Kurang lebih pesannya jalan di badan itu sekitar 320 km per jam. Cepat sekali. Ya, jadi sistem saraf membawa pesan untuk pergerakan, tetapi juga membawa pesan emosi dan juga pikiran. Ya. Nah, baik. Sekarang kita fokuskan ke sini. Ya, di dalam sistem limbik ini ada program jenis emosi, dan dia membentuk level. Nah ini. Ada beberapa para ahli mengklasifikasi level emosi lebih detail lagi. Hari ini kita belajar yang 9 jenis, ya. Ada 6 jenis yang nuansa energinya negatif dan 3 jenis yang bernuansa positif. Ya. Kenapa kok bisa dibikin level emosi atau kayak tangga gini ya? Ternyata setelah diteliti lewat elektroensefalogram (EEG), orang yang sedang sedih itu ternyata energinya sedang sangat turun. Ya. Apati apalagi. Apati ini adalah sedih yang berkepanjangan sehingga sudah mulai merasa tidak berguna. Ya, saya percuma hidup. Saya percuma ikut suami. Saya percuma jadi ibunya anak ini. Saya percuma. Ya, itu sudah di sini. Kalau ada merasa percuma atau merasa mulai putus asa. Hati-hati kalau semakin turun, merasa putus asa dan kemudian ada ide, ya. Mencelakakan diri atau bunuh diri atau sering istilahnya terkenal dengan istilah suicide, itu artinya kita sudah depresi. Nah, ini bahaya. Depresi itu adalah jenis emosi yang tidak lazim. Kalau apati memang masih ada di limbik sistem kita, tapi kalau sudah depresi dia sudah sangat turun sekali. Ya, di atas sedih ada emosi fear, ya, atau jenis takut. Takut ini rupanya energinya lebih tinggi sedikit dari sedih. Katakanlah misalnya ini 20 Hz, ini 30, ini 50 Hz gitu ya. Di atasnya ada emosi lust ya. Di sini saya artikan bisa juga rakus atau syahwat atau buru-buru. Jadi kalau kapan kita apa-apa buru-buru itu berarti lagi di lust ya. Mengerjakan suatu buru-buru ya. Membaca pesan buru-buru, baik pesan di manapun, pesan di IG, pesan di WA, pesan itu buru itu berarti di lust ya. Itu masih bahaya itu. Ya. Di atas lust ada anger, marah. Ini tentu lebih tinggi lagi. Ya. Nah, di atasnya ada pride. Ya. Ada orang mengatakan kita artikan sombong atau membangga-banggakan. Gitu. Ya. Nah, ini sombong itu ada beberapa ciri-cirinya. Ya. Kalau kita punya mobil bagus dan kita pakai mobil itu bukan sombong. Kalau kita punya baju yang bagus, kemudian kita punya emas yang bagus, kemudian kita pakai, itu bukan sombong karena kita pakai sesuai manfaatnya. Tapi kalau kita mulai membandingkan ke orang lain atau bahkan bilang sama orang lain, ya kamu nggak punya kan, nah itu baru sombong. Ya, naik mobil Alphard atau Pajero karena memang kita mampu membelinya, menggunakan dengan baik-baik itu bukan sombong, tetapi kalau kita menghina orang lain bahwa kamu nggak ada ya nggak punya mobil kayak gini ya, itu baru sombong. Ya, jadi ini harus bedakan sedikit ya. Kemudian naik di atas pride ada energi yang lebih tinggi lagi yaitu courageous ya, semangat. Nah, disinilah happy tuh di sini sebetulnya jenis happy, gembira, senang dan sebagainya. Ya. Di atasnya lagi yang lebih tinggi itu level acceptance ya, menerima. Syukur gitu itu di sini. Kita menerima pandemi ini dan kemudian kita stay at home dengan sangat gembira dan bersyukur, itu berarti emosi kita itu di level atas acceptance dan ini bagus. Ya. Di atas acceptance ada level peace, damai. Ya. Damai ini tenang tapi bersyukur dan semangat. Ya. Emang nggak banyak gerak, nggak banyak bicara, tenang aja, wajahnya senyum, ya,
Kalau apati juga tenang, tapi tenang yang menyakitkan atau tenang yang sebentar lagi mau menyakitkan diri sendiri. Ya, jadi tenang damai ini terlihat dari wajahnya, matanya, ya, perilakunya. Kalau kita gabungkan dengan ilmu hawa nafs itu ya 3 level emosi yang di bawah kita kategorikan namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang sering self pity, berlara diri. Ya, saya mah nggak ada apa-apanya. Saya mah cuma gini doang. Saya mah cuma jadi istri doang, nggak kerja. Itu berarti lagi di nafsu lawamah. Ya, 3 di tengah ini nafsu amarah. Ya, dan 3 lagi ini nafsu yang baik yaitu mutmainnah. Ya. Dikatakan ini oleh para ahli emosi, inilah zona ikhlas. Atau kalau kita mau tahu seseorang itu ikhlas, itu cirinya semangat, bersyukur, dan damai. Ya. Diberikan sesuatu oleh temannya, dia bersyukur, terima kasih, alhamdulillah. Sudah, itu berarti kita menerima acceptance. Ya. Tapi jangan salah, emosi ini kadang-kadang sudah di atas, dia bisa turun lagi. Bisa turun lagi. Ya. Kenapa? Karena memang level emosi ini ada di limbic system, dan dia nggak pernah hilang. Makanya dia seringnya yang benar yang kadang-kadang terjadi adalah naik turun. Untuk itu terkadang untuk teknik-teknik manajemen emosi itu ya kalau kita misalnya sedang takut terus kita bilang begini, ya Tuhan hilangkan takutku, itu sebetulnya kurang tepat untuk ilmu otak. Kenapa? Karena ini nggak bisa hilang. Yang bisa adalah ya Tuhan angkat takutku, ya Allah angkat sedihku, ya Allah angkat takutku, ya Allah angkat sombongku, diangkat, minta angkat supaya dia naik, angkat supaya dia naik sehingga bisa naik ke level yang zona ikhlas ini. Makanya istilahnya move on, dia nggak hilang ini. Apa bedanya kalimat hilangkan dengan angkat? Itu sangat berbeda dan itu bisa membuat insight yang berbeda. Ya. Kalau kita bilang ya Tuhan, ya Allah angkat takutku, angkat marahku, terus nggak hilang-hilang. Ya, hari ini udah enak kan, besok marah lagi. Nanti kita nggak percaya bahwa doa kita terkabulkan. Ya, kalau kita hilangkan, kalau kita bilang hilangkan takutku. Ya. Tapi lain kalau angkat takutku, angkat marahku, dan kita sudah mulai belajar konsep bahwa ada level emosi di otak, maka pada satu saat dia turun, ya kita tidak bingung atau kita tidak merasa kok kemarin aku udah hilang ya takutku, kok sekarang saya takut lagi. Itu memang karena kita bisa naik turun. Bahkan emosi ini di dalam otak, limbic system ya atau otak emosi itu adalah inti otak. Inti otak. Makanya dikatakan juga keimanan seseorang itu sering naik turun. Kenapa? Karena ada level emosi. Pada saat kita sedang di atas, semangat, menerima, kita ingat semua ya sifat-sifat kuasanya Allah, sifat-sifat kuasanya Tuhan, kita ingat semua. Makanya kita tenang-tenang hidupnya. Tapi satu ketika turun di takut, kita lupa tuh. Kita ketakutan, ya takut ekonomi kita ya tidak berlangsung dengan baik, takut kelaparan dan sebagainya. Nanti kita lupa bahwa ya Allah yang maha pemberi rezeki, ya Tuhan yang maha pemberi rezeki. Karena pada saat itu kita sedang turun, maka keimanan ikut naik turun. Inilah yang terjadi pada keimanan kita. Makanya ya kita harus tahu bahwa ini bentuknya kayak level. Untuk itu ya sebetulnya kita lazim kadang kalau sedang sedih, ya lazim pada saat sedang takut itu lazim semua, ya. Hanya yang ingin diminta oleh Allah untuk apabila kita ada di bawah cepat-cepat move on, cepat-cepat naik ke atas. Kenapa? Karena inilah zona ikhlas dan inilah energi yang positif. Dan apabila kita berada lebih sering di dalam kehidupan itu di zona atas, ya itu lebih beruntung, lebih beruntung. Itu yang dikatakan lebih banyak pahalanya, lebih beruntung. Ya. Nah, inilah yang disebut nafsu mutmainnah. Dan kita berharap pada satu saat malaikat maut jemput kita, ya malaikat maut itu ya memanggil kita ya ayuhan nafsu mutmainnah. Nggak enak kalau kita kelamaan di sini, nggak cepet-cepet naik, ya. Ya, pas malaikat maut datang mau menjemput kita dalam sakaratul maut, dipanggilnya ya ayuhan nafsu lawamah. Walaupun kita lazim saja ada di sini. Ya. Kecepatan untuk naik ke sini itu tergantung teknik-teknik releasing ya.
teknik-teknik skill kita untuk memanage emosi ini. Ya. Tentunya sebelum kita bisa menguasai teknik-teknik memanage emosi ini, ya, ada baiknya kita tahu ada level emosi. Ya, ada 9. Ini yang paling sederhana dan kalau saya paling suka dengan teknik level emosi yang ini, ya, ada 6 yang negatif, ada yang 3 positif. Pada saat kita marah, untuk bisa ke courageous itu cuman lewati tangga pride. Artinya bisa lebih cepat orang yang marah ke sini. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau lihat ada orang marah-marah tiba-tiba dia udah ketawa lagi. Karena dia lebih cepat naiknya ke sini dibanding orang yang sedang sedih atau sedang dalam kondisi level grief, ya, sedih. Ini tentu dia butuh waktu. Tergantung juga masalahnya. Kalau masalahnya terlalu berat, dia perlu waktu berbulan-bulan. Tapi ada juga yang dikatakan butuh waktu itu dalam waktu hari saja atau jam saja. Ya, tetapi memang pada saat kita angkat feeling kita akan lewati tangga-tangga ini. Itulah ada istilah perasaan kita, emosi kita berkecamuk. Ya, artinya apa? Misalnya kita sedang sedih. Ya, sedang sedih, kemudian kita pakai teknik-teknik releasing, ya, nanti kita sama-sama belajar, ya. Kok langsung nggak rasa gembira ya? Malah ada kok rasa takut ya. Katakanlah waktu kondisi pandemi pertama ini, ya, saya dan suami, karena kami keluarga dokter dan anak-anak kami juga dokter, itu kami jatuh di level jatuh sedih sekali. Bahkan pernah apati beberapa saat itu. Kenapa? Karena bingung. Pasien banyak datang dan semua itu pasien-pasien yang kita nggak tahu dia ada coronanya apa enggak. Ya, sedih. Ya, aduh. Ya, dan kita lihat semua sudah bergelimpangan juga ya para pasien dan kemudian para teman sejawat, kemudian teman-teman perawat atau kita sebut juga para medis itu bergelimpang, itu sedih banget itu. Tapi kalau kita terus-terusan disedih, nanti kita low bed, kita nggak bisa kerja. Akhirnya kita manage kita punya emosi. Untuk apa? Untuk tetap di courageous atau berada di sinilah. Tapi itu tadi waktu kita rilis emosi kita, dia nggak langsung dari sedih loncat ke sini. Nggak bisa, itu nggak ada. Dia akan ada rasa takut. Ya, takut. Kami sampai saat berpikir, ini gimana ya? Aduh gimana ya? Nanti gimana kita? Nanti gimana itu takut, khawatir dan sebagainya. Ya. Ini sampai kapan ya? Nah, kita rilis lagi teknik kita rilis, ada dengan cara curhat, ada dengan cara tarik nafas panjang, ya. Dan nanti buat keluarga muslim nanti ada beberapa cara yang kita akan pelajari bersama. Taunya ke sini dia, nggak langsung ke sini, lewati dulu ini, mau buru-buru, sehingga kadang-kadang solusi-solusi keputusan-keputusan yang diambil itu keputusan terlalu buru-buru. Ya, nah ini juga masih belum lagi beruntung, ini masih berada di keputusan-keputusan yang nanti menghasilkan ya mudarat ya, atau tidak bermanfaat. Nah, ini juga harus dirilis, ya. Tarik nafas, kita curhat, kita sama-sama ngomong. Naik ke sini naik ke marah. Nanti mulai ada pikiran tuh marah. Siapa sih nih yang bocorin virus corona gitu kan? Nah, terus kemudian kita selalu katakan ini pasti konspirasi, ini rekayasa. Ya memang bisa jadi rekayasa, tetapi apakah virus ini bocor atau sengaja itu walau alam bisawab. Dan satu lagi adalah mau rekayasa ataupun virus itu udah ada. Maka kita harus lakukan tindakan-tindakan. Ya. Nah, kita rilis juga marah kita. Masuk ke perasaan pride atau sombong itu. Ya. Enggak deh, kayaknya kita nggak bakal deh kena. Bisa kayak gitu, nggak bakal deh kena. Itu mau orang-orang aja yang bisa kena. Itu bisa aja ada perasaan-perasaan gitu. Ya, itu juga masih belum lagi bermanfaat atau banyak positifnya. Rilis lagi sehingga sampai di level courageous. Ayo kita semangat yuk. Ya, bismillah kita hadapi ini. Kemudian kita tapi tenang. Ya. Nah, last juga kita rasanya kepengen mau cepat-cepat lakukan, cuman last itu masih ada nuansa emosinya antara takut dan marah. Kalau di sini itu ada semangat itu lebih kepada perasaan-perasaan yang lebih positif, lebih gembira bahwa
pada saat kami berada di semangat, ya, itulah ya pintu rezeki terbuka. Ya, banyak bantuan-bantuan termasuk APD ya, termasuk banyak sekali bantuan-bantuan yang nanti ya kami membantu teman-teman sejawat ini gitu. Ya, jadi kita harus berada di sini sebetulnya. Dan kemudian kita sebaiknya naikkan lagi sampai di posisi acceptance. Ya Allah, saya terima ini ya. Jadi akhirnya kita bagi tugas ya. Akhirnya sekarang ini suami yang tetap bertugas di rumah sakit, anak saya yang pertama tetap bertugas di panti rehabilitasi. Saya diminta untuk tetap saja di rumah untuk bisa berbagi tips kepada banyak orang gitu. Jadi kita berbagi tugas. Itu juga saya menerima dengan sangat-sangat bersyukur gitu ya. Oh, anak-anak sudah bisa berbagi tugas gitu. Nah, ini pada saat kita ada rasa menerima kondisi kita stay at home dengan senang, itu berarti di level acceptance. Dan ini adalah mulai dari semangat ini ke atas ini adalah energi yang tinggi, lebih tinggi di atas 200 Hz. Ya, dan inilah yang nanti membuat stamina tubuh ya bertambah baik. Kalau ke bawah ini low banget, jadi membuat stamina turun, bahaya. Antibody makin menurun. Ya, nah sekali lagi tadi saya tekankan ini di level emosi karena menjaga mental itu adalah menjaga emosi dan pikiran. Nah, kenapa emosi duluan kita bahas? Kenapa? Karena emosi ini yang mendasari nanti pola pikir. Itulah yang tadi disebut kondisi mental. Ya, kalau kita sedang takut, ya takut ini mendasari cara berpikir kita, maka pola pikir kita tuh pola pikir takut, pola pikir khawatir, ya. Nanti malah bingung jadinya. Pada saat kita sedih, nah ini emosi ini mendasari pola pikir kita sehingga mendasari aktivitas kita tadi. Ya, baik sekarang bagaimana konsep di dalam keluarga Muslim? Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya. Jadi kalau di dalam konsep di surat Al-Baqarah 155 ini ternyata ini kita sedang diuji memang ya oleh Allah. Ya. Apa ujian itu tadi? Sedikit rasa takut dan rasa lapar. Ini ya, ingat ada sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta. Ya, kondisi perekonomian dunia tidak berputar sebagaimana mestinya, makanya kita kekurangan harta. Kekurangan jiwa itu tadi, pikiran emosi kita mulai berkurang, dia menurun. Dan buah-buahan, ini buah-buahan itu betul-betul highlightnya buah-buahan. Dia bukan mewakili makan minuman, bukan. Kalau makan minuman mungkin ini rasa lapar. Ini betul-betul buah-buahan. Karena memang di dalam dunia kesehatan buah-buahan ini luar biasa powernya, luar biasa ya untuk meningkatkan antibodi. Ya, kondisi saat ini harusnya yang kita makan banyak buah-buahan. Hanya karena kondisinya kekurangan, entah memang pasokannya kurang buah-buahan itu, atau karena kita kekurangan uang kita untuk beli buah-buahan karena buah-buahan mahal ya. Nah, ini makanya dikatakan kekurangan buah-buahan. Ya. Dan kemudian Allah memberikan solusinya dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya pada Allah kita kembali. Ya. Ilmu neuroscience mengatakan bahwa orang pada saat mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu rupanya batang otak dan otak emosi yang tadinya tegang dia menjadi rileks. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Selama ini mungkin kita sudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi biasanya kita terbiasanya pada kondisi musibah besar, kematian kah, kebakaran kah, gempa bumi. Padahal ayat sebelumnya, karena ini ayat 155-156 ini nyambung ya. Sebelum Allah mengatakan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Artinya kalau pas kita sudah sedang ada di sini, itu langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk apa? Untuk kita bisa pompa dia untuk dia naik ke atas. Ya. Tapi ingat sedikit rasa takut. Kalau rasa takut yang berlebihan, terlalu takut, terlalu sedih, apa-apa pokoknya yang terlalu, itu bukan ujian dari Allah, itu buatan manusia yang buat itu. Kalau terlalu.
terlalu sedih, terlalu takut, terlalu marah, pokoknya terlalu tuh, ya, terlalu hati-hati, itu buatan manusia. Yang Allah memberikan ujian itu sedikit rasa takut, dan itu pun sudah harus cepat-cepat kita ya katakan innalillahi wa inna rajiun. Itu salah satu teknik manajemen emosi di keluarga muslim. Ya. Jadi, oke. Ya. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita lakukan selain mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Memperbanyak istighfar. Ya. Istighfar ini banyak sekali keutamaannya, namun kita ambil satu hadis saja. Ya, dan ini sangat sahih karena hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Berarti ada banyak hadis yang seperti ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Apabila kita menganggap pandemi ini adalah kenapa? Karena dijanjikan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap kondisi ini adalah sebuah permasalahan atau masalah, stay at home yang nggak biasa itu jadi masalah loh Bu. Ya, yang nggak biasa suaminya di rumah berlama-lama, anak nggak pernah keluar sedikit pun, oh itu jadi permasalahan kalau nggak biasa. Ini ada sebuah shock culture juga, shock culture di keluarga kecil kita. Nah, kita diminta untuk banyak istighfar. Ya, kenapa? Karena dijanjikan Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Ya. Dan kalau kita menganggap ekonomi kita tadi ya, misalnya kita buka dompet, aduh uangnya tinggal sedikit, dolarnya tinggal sedikit, rupiahnya tinggal sedikit. Ya, kita disuruh memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena dijanjikan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki dari jalan yang tak terduga. Ya. Artinya pada saat kita kekurangan uang, tolong tidak berpikir untuk pinjam uang siapa ya, minta sama siapa ya, terus ngapain ya, itu disuruhnya istighfar dulu aja, banyak istighfar. Kenapa? Karena nanti akan diberikan petunjuk atau diberikan jalan yang tak terduga, betul-betul tidak terduga. Tiba-tiba ada yang nganterin makanan, tiba-tiba ada yang ajak kerja, tiba-tiba ada yang ya pesen makanan misalnya kalau kita bisa masak, tiba-tiba ada yang macam-macam lah. Ya, itu yang disebut ya rezeki yang tak terduga. Ya. Dikatakan manusia pintu rezekinya itu 99. Gaji ya, mungkin buat ibu-ibu yang bekerja misalnya punya gaji itu baru satu pintu. Ya, ibu-ibu yang bekerja ini lumayan ini, ada pintunya sudah bisa mulai terbuka. Kalau kerja sendiri gajinya itu satu pintu, ya. Gaji suami itu 2 pintu, tapi masih ada ya pintu yang lain. Ya, masih ada 97 pintu yang lain, maka ya perbanyak istighfar karena akan dibuka pintunya. Ya. Buat teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, mungkin ada kalimat-kalimat yang diajarkan untuk bisa ya merilis emosi ini. Ya. Kalau kami keluarga muslim itu tadi innalillahi wa inna rajiun, astagfirullahalazim, astagfirullah, itu memang betul-betul mujarab, ya ampuh sekali. Ya. Baik, kemudian untuk menjaga level emosi tetap di mutmainnah, ini ada surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 ya. Tiada suatu bencana pun menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya. Tadi kita sudah sama-sama dipimpin doa bahwa kita memohon Allah untuk mengangkat ya musibah ini atau pandemi ini, itu mudah bagi Allah. Ya. Namun hikmah-hikmah yang apa yang mau diambil itu yang kita terus ya membuka tabir hikmahnya. Kata Allah begini, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Jadi di dalam menjaga level emosi tetap di zona ikhlas, ini kalau di dalam keluarga muslim kita memakai pedoman surat Al-Hadid ayat 22-23. Ya, yang pertama adalah bahwa ini semua ini ada sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Cuman tertulisnya kayak apa walau alam bisawab kita nggak tahu. Dan itu dikatakan mudah bagi Allah. Ya. Kenapa Allah beritakan hal ini supaya kita tidak terlalu berduka. Kenapa? Kalau terlalu berduka turun depresi, nanti bunuh diri. Terus buat apa bunuh diri? Ya.
Tapi Allah juga mengatakan jangan juga terlalu gembira, karena ada juga emosi di atas peace ini itu sudah nggak lazim dan itu bahaya. Ini sering kita sebut namanya level manik, ya, manik. Dia over gembiranya, terlalu euforia. Pokoknya apa-apa yang terlalu tuh nggak benar, ya. Dan juga ya Allah tidak menyukai kita berada di sini. Artinya Allah nggak mau kita di sini dan di sini nggak mau dan di sini juga nggak mau. Berarti kita ya maintenance di level nafsu mutmainnah, courageous, bersyukur, damai, courageous, bersyukur, damai. Ya, baik. Kemudian ya selain itu kita bisa ucapkan apa saja Bu Aisyah, zikrullah. Ya. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tetapi syaratnya agar lebih cepat merilis emosi harus dilafazkan. Ya, karena kalau kita lafazkan dia keluar karbon dioksida gitu. Bu Aisyah, kalau kita istighfar dalam hati gimana? Iya tetap jalan. Seperti saya nih. Saya istighfar dalam hati. Maka istighfar yang saya batinkan tadi atau dalam hati dia jalan ke sistem saraf ini nih. Ya, karena dia membawa pesan astagfirullahalazim, saya mohon ampun pada ya Allah yang Maha Agung, dia jalan gitu. Tapi kalau dilafazkan sedikit ya lebih banyak manfaatnya. Selain nanti jalan kalimat astagfirullahalazim ke badan ya, pada saat kita lafazkan sedikit itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dikeluarkan pada saat kita berzikrullah itu juga disertai emosi-emosi kepenatan, emosi yang negatif yang tadi dia keluar. Dan pada saat karbon dioksida keluar banyak, ini hidung akan otomatis menarik oksigen. Pada saat oksigen masuk ke dalam hidung akan terjadi pertukaran respirasi di paru-paru, kemudian jantung membawa ya darah yang mengandung oksigen naik ke atas, maka otak kita akan refresh dan akan yang tadinya tegang batang otak dengan otak emosi dia akan jadi rileks. Ya. Akhirnya apa? Karena emosi kita positif, yang kita ingat nanti hal-hal yang positif. Ini kaitan emosi negatif dengan hal pikiran negatif itu dia nyambung banget. Jadi kalau kita lagi emosinya negatif, malah yang diingat yang dijelek-jelek. Kalau kita marah sama suami, sedang marah sama suami, itu susah sekali mengakses memori kita kebaikan suami. Pasti yang terakses memori di neokorteks ini adalah memori-memori yang negatif. Makanya ya betulkan emosi dulu, baru nanti pola pikirnya jadi betul. Ya. Baik, sekarang menjaga emosi atau menjaga perasaan ini membawa kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sistem saraf ini dia membawa semua pesan, ya, pesan yang baik maupun pesan yang buruk. Hati-hati. Jadi kalau kita bilang ya, bosen nih, hati-hati. Itu kalimat bosen dia akan jalan di badan. Dan badan menerima kalimat bosen itu semua organ akan bosen, betul-betul bosen. Ya, kenapa? Karena dalam tubuh manusia ini banyak triliunan sel dan setiap sel itu bisa berkomunikasi antar sel. Ya. Tapi kalau kita bilang, aduh saya bahagia, saya senang, saya semakin senang, itu tubuh juga ikut senang. Oke. Tetapi untungnya di dalam kaitannya sistem saraf ini yang membawa pesan, ya, yaitu pesan baik dan pesan negatif, ya. Allah Subhanahu wa taala itu membuat sebuah hukum yaitu yang disebut waktu tunda. Waktu tunda. Apa maksudnya Bu Aisyah? Kalau kalimatnya negatif, ucapannya negatif, ya, itu berarti kalau baru satu kali ya dia tidak jalan. Tapi kalau sesuatu yang baik, pikirannya baik, itu satu kali dia jalan. Ya. Mau kasih kue sama temenku. Itu baru mikir gitu aja dia jalan ngasih kue. Dan kalau sampai badan ini memberikan kue berarti ya, itu ya sudah berkali-kali omongan yang positif itu jalan. Tapi kalau pikiran negatif, ucapan negatif, pendengaran negatif atau penglihatan negatif, kalau baru satu kali ya dia belum jalan. Tapi kalau berkali-kali baru jalan. Kalau tadi kalimat bosan, satu kali nih saya sebut, dia belum jalan di badan saya. Tapi kalau tadi kalimat tadi saya ulang, ya, ada beberapa referensi. Ada yang mengatakan diulang 3 kali, yang ketiga kali jalan. Maka kalimat yang tadi itu jalan di badan saya. Itu bahaya. Ada lagi yang mengatakan 3 kali diucapkan, masih belum jalan, nanti yang keempat baru jalan.
Tapi sebagai preventif, karena kita belum tahu pastinya, maka kita ambil yang referensi, diucapkan kalimat negatif 3 kali, yang 3 kali dia jalan. Makanya tubuh akan melakukan hal-hal tersebut. Ya. Itulah makanya dikatakan kalau kita berniat baik, baru berniat saja sudah dihitung pahala 1. Kalau niat baik dikerjakan, maka pahalanya berlipat ganda, minimal dihitungnya 10 kali. Dan nanti akan berlipat ganda lagi, sampai 700 kali lipat gandanya. Kalau niat buruk, baru niat belum dihitung dosa. Tapi kalau niat buruk itu dia lakukan, baru dihitung dosanya 1. Kenapa? Karena dia sudah melakukan, tapi dihitungnya 1. Jadi kalau ada orang melakukan niatan buruk, ngomong yang buruk, berpikir buruk, ya, melakukan hal yang buruk, tangannya buruk, menulis hal yang buruk, apapun itu berarti sudah berkali-kali dia benaknya dia ucapkan, maka dia lakukan. Nah itu dosanya dihitung 1. Ya. Ini mumpung kalimat buruk itu belum terhitung dosa dan belum membuat badan ini melakukan sesuatu, maka diberikan kesempatan untuk merilis. Ya, mungkin kita jengkel sama seseorang, kita kepengen banget ngomong yang jelek sama orang itu, tetapi kan ya baru sekali mikir aja dia belum jalan. Jadi diberi kesempatan, istighfar dong, astagfirullahaladzim, atau teknik-teknik yang lain, tarik nafas panjang, gitu. Ya. Nah itu tadi untungnya ada waktu tunda sehingga kita diberikan waktu untuk merilis emosi yang tadinya ada di bawah, yang mungkin marah kan, salah ya, dia bisa harus naik ke atas. Ya. Dan terakhir ini setelah itu nanti saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Ya. Tubuh manusia ini, Masya Allah, itu terdiri berlapis-lapis ya. Ada badan seluler dan ada badan bioplasmik. Ya. Ini saya senang sekali belajar teknik ini karena sewaktu saya belajar di kedokteran, yang kedokteran umumnya, saya pelajari badan seluler. Setelah saya selesai jadi dokter, barulah saya belajar badan bioplasmik. Ya. Ini luar biasa karena memang ini teori baru dari teori fisika kuantum ya. Jadi lapisan paling luar kita anggota tubuh ini ada panca indera, kulit ya, nanti lapisannya lagi ada lemak, organ tubuh, sel. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap makhluk berlapis-lapis. Lapisan paling jelas adalah permukaan yang dapat kita lihat dengan panca indera kita, dan nanti dia berlapis-lapis ya. Dan di balik lapisan permukaan terdapat lapisan-lapisan yang makin lama makin halus, makanya istilahnya subtil. Ya, jadi nanti dari sel ya, ini akan terdiri dari molekul terdiri dari atom terdiri dari partikel terdiri dari subatom. Dan di level subatom inilah terjadi hal yang sangat misterius, alam yang padat lenyap. Dan partikel subatom berubah menjadi gelombang-gelombang yang menjadi dasar membentuk gelombang elektromagnetik. Jadi kita punya gelombang elektromagnetik. Kita punya energi yang dia juga merambat atau bervibrasi, dia bergetar. Ya. Ini teori pertama sekali oleh Albert Einstein, ya, teori relativitas yang dikemukakan oleh Albert Einstein, yang menyatakan bahwa massa benda tak lain sebagai bentuk energi. Jadi kalau ada benda, ya, ada gelas, itu energi, itu bentuk energi. Ya. Dan kata Einstein, energi tidak hanya menempati berbagai bentuk. Jadi energi itu tidak hanya menempati, dia bentuknya kayak gelas. Nah, itu teori dalam fisika klasik. Ya. Namun di gelas itu ada energi yang terkurung. Ya, dalam bentuk ya massa suatu objek gitu. Sama tubuh kita ini sebetulnya energi. Ya, saya 75 kilo massa saya. Dia ada energi dalam fisika klasik, saya ada 75 kilo juga energi saya, tetapi ada energi yang terkurung di sel-sel saya. Ini yang tentunya lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi ini tadi menurut Einstein jumlah energi yang terkurung dalam suatu partikel sebesar itu adalah ini tadi, E sama dengan mc kuadrat. Jadi benda ini kan ada molekulnya, ada atomnya, ada partikelnya, ya, ada ada energi kuantanya dan dia bervibrasi. Ya, termasuk manusia juga. Ini makanya mengapa ya walaupun kita nampaknya ya hanya sebagai ya seseorang yang beratnya mungkin 70 kilo, 75 kilo, tapi dia punya energi vibrasi yang sangat luar biasa. Untuk apa energi vibrasi ini? Ya. Dan kemudian disempurnakan oleh para ilmuwan, salah satunya oleh Richard Feynman ini,
ya, ini adalah fisikawan dari Amerika ya. Fenomena alam berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Jadi istilah energi ini dipelajari di fisika kuantum, bukan fisika klasik seperti fisika Newton ya. Di mana energi itu ternyata dapat menembus ruang dan waktu. Sama seperti pertemuan kita di Zoom meeting ini ada sebuah energi. Dia menembus ruang dan menembus waktu juga. Ya, kami di sini pagi ya, mungkin teman-teman di Amerika lebih banyak di malam hari, itu menembus waktu. Ya, dan juga menembus ruang, ini jauh banget. Dan tubuh manusia bisa seperti itu. Ya. Dan akhirnya ya setelah disamakan ya, bahwa ya perasaan kita akan menentukan pikiran kita. Jadi perasaan atau emosi tadi menentukan pikiran. Perasaan dan pikiran akan menentukan tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini setiap hari akan menentukan kebiasaan. Kebiasaan ini menentukan karakter, dan karakter menentukan nasib. Ya. Jadi kalau ada orang nasibnya merasa ya jelek terus, buruk terus, bisa jadi perasaannya yang masih negatif. Maka untuk merubahnya secara kuantum, rubah dulu perasaan. Ya, bukan merubah tindakan, nggak bisa. Rubah dulu perasaannya. Kenapa? Karena di dalam otak ini sebagai organ yang mengkoordinasi tindakan atau mengkoordinasi perilaku, itu intinya adalah emosi atau perasaan. Maka betulin perasaannya. Ya, sehingga pada saat perasaan sudah menjadi level positif, pikirannya juga jadi positif. Perasaan, pikiran positif, tindakannya positif. Ya, ngomongnya baik, perilakunya baik. Ya, ngomong tuh nggak hanya cuman mulut ya. Sekarang kan ngomong lebih banyak diketik, ditulis dan sebagainya. Itu juga jadinya baik-baik. Ya. Dan kebiasaannya jadi kebiasaan baik, bukan kebiasaan buruk. Akhirnya karakternya baik dan nasibnya baik. Kalau ada seorang istri merasa nasib saya sama suami saya kok buruk banget, please ibu betulin perasaan ibu terhadap suami, ya. Sehingga nanti nasib ibu terhadap suami baik. Ada juga seorang ibu merasa nasib saya sama anak pertama saya kok buruk banget ya, selama ini kondisinya buruk, betulin perasaannya dulu. Itu cara kuantum untuk kita merubah nasib kita. Ya. Perasaan mempengaruhi pikiran, kemudian mempengaruhi perilaku. Perilaku membentuk kebiasaan, kemudian terbentuk karakter dan menentukan nasib. Ya. Jadi sekali lagi, ya, mudah-mudahan dengan menjaga ketahanan mental kita ini, kita mendapatkan harmonisasi dalam keluarga dan kita mendapatkan keberuntungan. Ya. Kenapa? Karena sinyal yang tadi yang ada di dalam tubuh manusia ini, inilah yang nanti membawa pesan doa, membawa pesan niat dan membawa pesan perasaan kita. Kalau ibu terlalu sering ya marah, maka akan ditarik peristiwa yang tambah bikin ibu marah. Ya, ditarik kejadian yang tambah ibu bikin marah. Ya, jadi makanya cepat-cepat di level emosinya naik menjadi emosi yang baik, emosi bersyukur, maka orang yang bersyukur akan ditarik peristiwa yang tambah baik, ya, akan ditarik keberkahan, keberuntungan. Ya, tapi orang yang kufur nikmat dia akan ditarik peristiwa yang membuat dia ya menjadi kufur, ya kufur nikmat atau dia menolak kenikmatan. Ya, baik, terima kasih. Ya, nanti kita akan buka diskusi. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama sharing kembali. Ya, saya kembalikan kepada moderator Ibu Deta Armatia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Aisyah atas paparannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi saya ingatkan untuk memberikan pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat dan dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Ibu Aisyah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Baik, terima kasih. Dari Yasmin dari Las Vegas. Apakah Ibu kita Yasmin? Ya, baik. Ya. Ya. Apakah kita bisa memanipulasi otak kita ketika kita sedih? Jadi ketika kita sedih, kita berusaha menanamkan ke otak bahwa kita tidak bersedih, sehingga menyampaikan message positif untuk seluruh tubuh. Yang kedua, ada pertanyaan dari Ibu Yuni Wisnu dari Los Angeles. Bagaimana kita dapat menghindari, mengantisipasi, dan mengatasi agar kesedihan atau rasa bahagia atas sesuatu tidak berkepanjangan? Mungkin ada dua pertanyaan dulu, Ibu bisa dijawab.
Ya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Yasmin dari Las Vegas dan Ibu Yuni Wisnu ya. Dari Ibu Yuni dari mana? Dari Los Angeles, Ibu. Oh, Los Angeles. Baik. Jadi kalau dikatakan apakah kita bisa memanipulasi sedih? Ya. Itu tepat sekali ya. Cuman yang lebih tepat itu bukan hanya sekedar kita memberi masukan bahwa tidak sedih, tidak sedih. Jadi lebih tepatnya begini, karena kembali ke emosi tadi. Sedih kan ada di sini ya. Sedih di sini. Kita diminta untuk ya naikkan. Ya, manipulasi kan bukan berarti bohong. Kita mengupgrade dia atau kita mengangkat dia supaya kita move on ke level yang bahagia atau semangat atau acceptance atau peace di sini. Ya. Caranya itu tadi. Ya, caranya banyak hal. Ada kita ya, ada teknik yang namanya 3M. M pertama mengakui. Ya, ya Tuhan, saya sedih banget ini. Kalau saat mengaku itu harus detail. Apa sih sebetulnya yang kamu sedihin? Ya, makanya teman-teman di Protestan barangkali ya, Protestan apa Katolik ya, mungkin mohon saya luruskan, kan ada prosesi pengakuan kan, pengakuan dosa gitu. Kenapa? Karena memang tubuh manusia ini butuh pengakuan. Jadi sama, jadi ada teknik-teknik yang gampang untuk kita bisa memanipulasi emosi negatif kita ke atas, atau kalau saya lebih senang move on kan atau menaikkan ya, itu dengan satu M pertama mengaku. Ya Allah, saya sedih banget sama orang ini. Kenapa dia begini. Ya Tuhan, saya marah banget sama orang ini. Kenapa dia giniin saya gini. Jadi mengaku dulu. Apa manfaat mengaku? Rupanya salah satu manfaat mengaku itu badan kita yang tadinya tegang dia rileks. Kenapa? Karena sistem saraf yang jalan di badan ya ini itu jalan di antara otot-otot itu. Dan kita tahu tadi sistem saraf kan membawa pesan. Ya, dari mana? Dari semuanya, dari otak kita. Termasuk kalau misalnya kita mau gembira, ya, kita sistem saraf membawa pesan gembira sehingga badan ini gembira. Cuman kalau badannya tegang, badannya kaku, sistem saraf itu kepencet. Nggak cuma sistem saraf, pembuluh darah juga kepencet ya. Makanya kita mengaku dulu, ya Allah saya kesel sama orang ini, ya Allah saya marah sama orang ini, ya Allah saya sedih sama kondisi ini. Itu mengaku dulu, ya. Namun harus dinaikkan levelnya dari mengaku, meminta, mengangkat. Ya, tadi kalau kita sudah belajar bersama-sama bahwa emosi ini kita harus angkat. Ya Allah, angkat sedihku. Ya Allah, angkat takutku. Ya Tuhan, angkat marahku. Angkat. Karena memang yang betul itu diangkat. Move on, naik dia ke atas. Ya, nah itu teknik mengangkat itu macam-macam. Ya, teknik paling umum tarik nafas. Ada teknik lagi namanya ya teknik direct releasing ya atau direct question. Kita bisa afirmasi kita. Bisakah saya melepaskan perasaan ini? Langsung jawab bisa. Maukah saya melepaskan perasaan ini? Kita langsung jawab mau. Kapan? Sekarang. Ya, itu direct questionnya seperti itu. Ya, bisakah saya melepaskan marah ini? Langsung bilang bisa. Ya, bisakah saya, ya, maukah saya? Karena sebetulnya bisa tapi kadang-kadang nggak mau. Makanya maukah saya melepaskan perasaan ini? Mau. Kapan? Sekarang. Ya, itu tadi yang teknik-teknik manipulasi itu seperti itu. Ya, jadi itu yang lebih tepat. Dibanding ya tidak sedih. Kenapa? Karena otak kalau dikatakan tidak itu artinya silahkan. Atau jangan sedih itu artinya jangan, dan tidak itu untuk bahasa bawah sadar itu artinya silahkan. Jadi jangan sedih itu silahkan sedih, tambah sedih jadi ya. Jadi mending pakai direct question kayak gitu tadi, direct releasingnya kayak gitu. Ya, ada juga teknik releasing allowing saja dengan tarik nafas, lepas ya. Tapi itu untuk hal-hal yang ringan. Tetapi kalau yang makin dalam kita perlu pakai cara kayak gitu, ya. Dan buat kita tadi keluarga muslim pada saat kita ada sedikit takut saja gitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahalazim. Ini lama-lama dia naik tuh. Lama-lama dia naik, ya. Tapi antisipasi ya sedih tidak berkepanjangan. Itu tadi kita menggunakan teknik ya manajemen emosi atau releasing. Satu ya mengaku, dua mengangkat, ketiga meminta. Jadi maunya apa terhadap orang ini gitu.
Kesel sama suami, oke, ya Tuhan, saya kesel sama suami saya. Kenapa? Karena saya ngomong panjang lebar, dia cuma jawab, gitu saja, gitu. Ya, bapak-bapak memang ngomongnya cuma sedikit, Bu. Kalau bapak ibu pernah dengar seminar kami yang tentang otak pria wanita, otak bahasa atau tempat program bahasa pada laki-laki itu Tuhan hanya buat di sebelah kiri saja. Perempuan lokasi bahasa, ya, dan tempat bahasa, tempat bicaranya itu Tuhan bikin di perempuan kiri dan kanan depan. Jadi memang kita lebih banyak. Laki-laki cuma 7.000 per hari komunikasi mulai dari kata-kata, vokal, dan gerakan tubuhnya. Perempuan 20.000. Maka kadang kita ngomong panjang lebar, suami cuma jawab, Nah kita sedih tuh. Ya kan? Makanya kita bilang, ya Allah saya kesel kenapa suami saya kalau saya ngomong, ya dia cuman ngomongnya, M kedua, ya Tuhan angkat sedihku, angkat kesalku, angkat marahku, minta angkat. Nah, itu tekniknya ya. Bisakah saya melepaskan perasaan ini? Bisa. Maukah saya melepaskan perasaan ini? Mau. Kapan? Sekarang. Atau kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kita kombinasikan semuanya itu. Tapi ada satu tips untuk perempuan, karena perempuan ini harus cerita. Maka dia harus curhat. Maka carilah teman yang dipercaya untuk kita cerita. Ya, cerita. Atau kadang-kadang makanya banyak ibu-ibu yang datang ke para ahli profesional itu rata-rata ibu-ibu itu untuk curhat. Ya, itu untuk perempuan. Kalau bapak-bapak lain lagi. Bapak-bapak itu dengan dia tenang sendiri saja, kita nggak usah ganggu-ganggu, dia akan otaknya mencari solusi tersendiri. Ya, nah ini akan naik ke atas. Ya, duduk saja tenang, lakukan releasing itu, tahu-tahu kita udah enak perasaannya. Oke, yes. Ya, jadi kira-kira beginilah teknik-teknik yang lebih mudah dan lebih cepat untuk kita merilis emosi kita. Atau tadi Ibu Yuni katakan memanipulasi perasaan kita, dan tadi Ibu Yasmin mengatakan itu, dan Ibu Yuni juga bagaimana caranya. Inilah tekniknya yang lebih gampang. 3M, mengakui, ya, mengangkat dan meminta. Ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Deta. Terima kasih. 2 pertanyaan selanjutnya. Yang pertama dari Ibu Vita dari Darwin. Bagaimana kita bisa menaikkan emosi kita secara medis dengan cara selain doa atau ibadah lainnya, supaya kita bisa bergerak dari zona energi negatif ke level zona positif dan menstabilkannya minimal di antara 3 level di zona positif. Yang kedua, dari Ibu Amanda dari Jakarta, bagaimana cara kita menjadi seseorang pribadi dengan area emosi mutmainah dikala ada memori atau pengalaman masa lampau, baik pada masa anak-anak atau remaja yang selalu tertanam dan menyebabkan kita selalu masuk ke level apatis atau sedih maupun anger. Terima kasih, Ibu. Ya, baik, terima kasih semuanya yang telah bertanya ya. Jadi level emosi ini rupanya sebisanya ya kita mulai menghafal gitu, atau paling enggak sudah mulai ada di benak kita ya urutan tangganya ya. Paling bawah itu apatis, sedih, ya takut, ya lust, atau mungkin kita mau hafal bahasa Inggrisnya juga boleh, ya anger, pride, courageous, ya acceptance dan peace gitu. Ini sebuah teknik mudah ya, tetapi itu tadi untuk supaya kita mudah kita harus pahami dulu dia punya level, oke? Dia punya level seperti itu. Nah, jadi pada saat bagaimana kita sedang ada di sedih kah atau sedang ada di takut, ya tadi yang saya sudah utarakan, teknik tercepatnya adalah mengakui, ya, kemudian kita minta mengangkat, dan kemudian kita memintanya apa, maunya apa jadinya kita terhadap dia gitu. Oke, nah, tapi itu tadi pada saat kita mengangkat itu tidak ada misalnya lagi sedih, dia loncat ke semangat, itu nggak ada, ya. Kalaupun ada, itu menggunakan zat kimia. Contohnya narkotika atau narkoba kalau di Indonesia istilahnya. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Gitu. Jadi kalau lagi sedih, orang pakai narkotika, dia pakai heroin, itu dalam waktu 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, langsung lanjut. Ya. Tetapi itu cara yang menggunakan kimia. Dia cepat naik dan akan cepat turun. Ya, dan sangat berbahaya kalau kita menggunakan zat kimia tanpa indikasi dan tanpa kontrol dokter dan sebagainya.
Makanya kita pakai yang teknik-teknik alamiah. Artinya pada saat kita sedih mau naik ke atas, itu ada feeling berkecamuk itu. Ada rasa takut dulu, ada mau buru-buru, ada kemudian ada marah, ada pride, nah baru kita masuk sini. Jadi kalau kita lagi sedih, kita ngerilis, tiba-tiba ada perasaan ya, udah ngerilis itu kita ya, terus kita ada rasa marah berarti kita udah naik ke sini. Terus saja rilis, ya tarik nafas, ya mungkin buat yang Muslim istighfar, terus dia akan naik ke sini, ya kita tanpa rasa dia naik. Jadi ada rasa sedih terus tiba-tiba ada rasa takut, berarti udah naik gitu. Kita udah rilis, tarik nafas, tiba-tiba kita mau buru-buru, itu udah naik gitu. Ya tiba-tiba kemudian kita anger, itu udah naik gitu. Ya, nah itu, oke. Artinya apa? Artinya pada saat kita rasa sedih, mau masuk ke sini itu kita melewati emosi-emosi jenis ini. Nah, terkadang ada orang ya bisa mengangkat sendiri, ya, tapi ada orang yang nggak bisa lagi ngangkat sendiri. Kenapa? Karena udah low bed, dia nggak ada tenaga untuk itu. Nah, kalau seperti itu sudah harus dibantu oleh orang lain. Entah suami kah, entah keluarga kah, atau sekalian datangi profesional ya untuk dibantu diangkat ke sini, ke psikolog kah, ke konselor kah, atau ke psikiater. Tapi kalau misalnya psikiater itu kan biasanya kalau sudah mulai terlalu jatuh ke bawah atau terlalu naik ke atas, nah itu baru kita ke psikiater. Tapi kalau ke psikolog itu level-level ini kita bisa datangi mereka, nah, agar kita bisa dibantu naik ke atas gitu. Kalau enggak turun ke bawah, ya. Kalau enggak dia turun ke bawah. Oke. Atau ada orang juga kadang-kadang ya temennya nggak ngerti nih lagi curhat nih, temennya nggak ngerti level emosi. Kan dia lagi sedih. Kan tadi salah satu perempuan ini adalah curhat. Waktu curhat tuh gue sedih banget sama suami aku nih begini, gini. Ya. Temennya dengerin. Tapi aku takut banget juga sama dia, sama suaminya gitu. Tiba-tiba, aduh gimana ya cepet. Nah, itu ada rasa marah kan. Nah temen karena belum paham level emosi, pada saat si temennya dari sedih ke marah, itu dimarahin temennya. Lo nggak boleh marah dong, lo nggak boleh gitu sama suami. Dia biar gimana tuh itu jodoh lo. Itu Tuhan sudah tetapkan. Itu orang yang pada saat lagi releasing dan kemudian pada saat dia lagi marah, itu sebetulnya sudah naik ke atas nih. Biarin aja dia curhat dulu karena lama-lama dia akan naik ke atas. Cuman karena mungkin temannya belum lagi pernah belajar tentang level emosi dan dia dimarahin, maka emosinya stuck di sini. Berhenti di sini. Bahkan bisa turun gelundung ke bawah lagi gitu. Oh, jadi misalnya gitu ya. Iya, dia masih ngotot di sini kan, masih las gitu ya. Iya, tapi kan dia begini-begini sama aku. Nggak boleh, kamu nggak boleh gitu sama suami kamu. Ah, itu jadi turun dia. Oh gitu ya, nggak boleh. Ah makin turun dia. Ya aku sedih banget. Ah itu malah jadi turun ke bawah. Itulah makanya kalau kita sedang cerita, ya mudah-mudahan pada saat kita ya paling tidak kita sudah tahu bahwa ada level emosi. Suatu ketika teman saling ngobrol, ya dia dari sedih kita dengerin ceritanya, kita berempati dan kita fokus. Dan orang pada saat lagi di level emosi ini dia nggak suka terima nasihat siapapun, mulai dari level anak-anak sampai orang tua. Dengar saja. Bahkan kalau perlu menamakan emosinya. Kamu sedih banget ya. Ya aku sedih banget. Gimana gak sedih? Aku gini. Dia naik ke sini. Oh kamu takut ya. Kita menamakan aja emosi. Nah pada saat dia sudah mulai nanya sama kita. Jadi kira-kira menurut lo gimana? Ah itu udah semangat. Ah baru kita nasihati. Ya, makanya itu tadi kadang-kadang anak juga begitu. Pas anak lagi curhat, kita harus tahu oh dia lagi mana nih, di mana dia marah kah atau lagi sedih sama gurunya. Ya, nah, kita kasih nama aja kamu sedih ya, biar dia naik terus. Dia naik terus. Dan pada saat nanti sudah mulai anak itu sombong gitu kan, itu guru nggak ngerti saya ini siapa nih kan, saya gini-gini pinter, saya kan gini-gini. Itu berarti dia sudah naik di sini. Ya, nah, itu jangan dipatahkan karena banyak orang tua mematahkan, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Itu, nah, dia turun nanti, dia turun. Nah, iya ya, kamu sebetulnya pinter ya nak ya. Iya, ya bunda yakin kamu pinter ya. Bahkan kadang-kadang kita suka pancing-pancing anak siapa dulu. Itu nanti udah ketawa, berarti udah masuk sini kalau udah ketawa gitu. Ya, jadi artinya level emosi ini dia memang yang ada di otak kita dan pada saat kita merilis itu kita merasakan ya ada istilahnya itu perasaan berkecamuk. Padahal sebetulnya kalau kita sudah mulai hafal urutannya sudah mulai enak nanti. Ya, sudah mulai enak. Memang di dalam kami keluarga Muslim itu dikatakan kalau
niat buruk, jadi kembali kita ke sini ya, kembali kita ke sini. Nah, baru niat satu kali, kan itu tadi memang ada namanya waktu tunda. Waktu tunda ini juga yang menemukan bukan orang Islam sebetulnya. Waktu tunda ini yang menemukan adalah ya ilmuwan-ilmuwan, bahkan mungkin di Amerika ya. Saya lupa siapa, tapi dikatakan waktu tunda. Jadi rupanya sistem saraf ini kalau kita baru berpikiran negatif satu kali, dia nggak jalan. Atau kita ngomong negatif aja satu kali, dia nggak jalan dia. Kenapa? Karena sistem saraf itu dia mengenali frekuensi. Hal-hal yang negatif, ya rasa ketakutan kah, rasa sedih atau rasa marah atau sombong, kalau baru satu kali diucapkan, karena dia frekuensinya di bawah 200 Hz, sistem saraf nggak mau bawa aliran itu. Tetapi kalau dia ucapkan berkali-kali, berarti dia ya kalimat itu tadi saya kasih contoh tadi, bosen itu rupanya kalimat itu, kata bosen itu dia di bawah 200 Hz. Jadi dia belum mau jalan. Tapi kalau kalimat baik, saya sehat walafiat, itu di atas 200. Sistem saraf langsung kalau ada frekuensi di atas 200, dia satu kali aja ngomong dia jalan. Sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat. Tapi kadang-kadang kita, setelah kita bilang, saya sehat walafiat, saya semakin bahagia, saya nanti sukses, baru ngomong satu kali, dia udah jalan. Cuman ada kalimat berikutnya oleh kita, apa iya ya? Mosok sih? Kata apa iya ya itu yang kadang-kadang ya menghambat lagi kalimat positif jalan. Ya. Nah sekali lagi, jadi kalau kalimat negatif baru satu kali dia nggak jalan. Makanya disebut waktu tunda. Ya. Memang mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam sebuah ajaran-ajaran agama. Di dalam Islam itu satu kali dia belum dihitung dosa karena dia belum jalan soalnya. Kalau sampai orang ini melakukan hal yang negatif, berarti dia sudah 3 kali dia omongin dan sehingga badan ini melakukan sesuatu, berarti itu dihitung dosa. Ya. Nah, itu ajaran saja, tetapi yang saya tadi mau sampaikan adalah ya bahwa ada waktu tunda. Itulah kesempatan kita merilis, ya merilis. Aduh, angkat sedihku, angkat marahku, angkat. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau teknik-teknik lain gimana Bu Aisyah ya? Sebenarnya ada beberapa teknik nih kayak gini, saya mau kasih tahu ya Bu Deta, mohon izin boleh? Silakan Ibu. Ya baik. Oh ya sebentar ya. Nah ini dia, dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Jadi kita ini tidur pun itu vibrasinya bergetar. Duduk, berdiri, bergetar gitu. Cuman vibrasi getaran ini dia bisa panjang pendek, ya. Dan tadi saya katakan vibrasi ini dia bisa menarik, dia kayak magnet itu. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Itulah makanya mengapa kalau kita berada di level emosi sedih kah, takut kah, marah, sombong, itu cepat-cepat di move on kan, dirilis, di move on kan. Kenapa? Karena bahaya, kita bisa narik peristiwa yang kita sedihkan tadi, ya, kita marahkan tadi. Ya. Ini semuanya di dalam sebuah teori disebutnya law of attraction, ya, LOA ya. Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran kita akan mencari, mencocokkan dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Ya, ya ini mohon maaf, ini nggak tahu dari mana ini garis-garisnya ya, mungkin ada yang kegores ya. Dan kalau di dalam Surat Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di perasaan atau di pikiran. Ya. Dan kalau misalnya dalam Quran ini, kalau ada kalimat Tuhan langit dan bumi, maka ini ya akan menjadi konsep untuk seluruh manusia, apapun agamanya. Jadi dijanjikan itu apa yang terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ya, baik diucapkan di tulisan juga hati-hati. Ya, baik di benak, di mulut, di tulisan. Makanya mengapa ya kalau kita bikin tulisan-tulisan yang buruk itu akan menarik loh peristiwa yang buruk. Oke, baik.
Saya sedikit bikin ini ya. Ini tadi ada yang manajemen mengelola praktis, mengakui, mengangkat, dan meminta yang diharapkan tadi. Jadi maunya apa kita terhadap suami? Ya Allah, saya saya menerima suami saya bahwa oh dia laki-laki memang ngomongnya cuma sedikit. Nah itu tadi salah satunya ya di akhir itu tadi meminta ya. Nah ada teknik lagi namanya kita yang senang menulis ya, yang senang menulis. Kita bikin namanya lembar kontras ya. Apa yang saya inginkan. Ya. Jadi kontras ini kita bikin yang kita nggak suka apa. Tergantung, tetapi itu tadi satu topik dulu. Misalnya terhadap siapa? Terhadap suami kah, terhadap anak kah, atau terhadap pekerjaan ya, apalagi sekarang tentang pekerjaan. Ya. Kemudian nanti kita ininya ada clarity-nya yaitu apa yang saya suka. Ya. Contoh misalnya, ini yang senang menulis ya. Ini ya, misalnya dalam pekerjaan nih, apa yang saya nggak suka, tulis saja. Misalnya durasi kerja terlalu lama, kantor terlalu jauh dari rumah. Ini misalnya apa yang kita nggak suka ya, upah terlalu kecil, gaji tidak pernah naik, atasan pilih kasih, misalnya kita kesel sama atasannya, lembur nggak dibayar, kurang apresiasi dari atasan, rekan kerja sering merepotkan, pekerjaan monoton dan membosankan, ya. Dan misalnya ya kerjaan tidak sesuai passion, misalnya nih. Atau ini contoh saja ya. Itu apa yang kita nggak suka, tulis saja dulu. Tulis. Nah sekarang, apa yang kita suka? Apa yang kita suka? Nah, tentu cara menulisnya adalah berdasarkan dari kontras ini. Jadi kayak gini misalnya. Ya. Yang kita nggak suka kan durasi kerja terlalu lama. Berarti yang kita suka durasi kerja yang pas. Jadi betul-betul berdasarkan ini juga. Kantor terlalu jauh dari rumah. Nah, kita maunya apa? Oh kantor dekat dari rumah. Ya, upah terlalu kecil ya, terus jadi maunya apa? Upah sesuai ya, atau upah semakin besar, bisa juga nggak apa-apa. Gaji nggak pernah naik ya, nah, kita bikin maunya apa? Gaji selalu naik tiap tahun mungkin ya, ini harus measurable juga ya, jadi jangan tiap bulan, measurable juga misalnya. Ini kan soal gaji ya, lain lagi kalau pendapatan dan lain lagi. Atasan pilih kasih ya, atau kita tulisnya maunya apa? Oh, atasan adil ya. Lembur tidak dibayar yang kita nggak suka. Jadi artinya yang kita mau atau yang kita suka adalah lembur dibayar dengan yang sesuai gitu. Ya. Yang kita nggak suka, oh kurang apresiasi dari atasan. Atasan sangat apresiatif. Yang kita mau ya, kita tulis. Tapi berdasarkan yang ini ya, rekan kerja sering merepotkan. Kita tulis dong, maunya apa? Rekan kerja menyenangkan. Pekerjaan monoton dan membosankan. Ya, nah kita tulis pekerjaan menantang dan dinantikan ya. Kerjaan tidak sesuai passion, kerjaan sesuai passion. Jadi ini teknik juga, kita tulis saja. Kontrasnya dan clarity-nya apa. Ya. Nah, kalau sudah dibikin seperti ini, maka tolong biasanya teknik yang kita pakai ini, ya kertas misalnya kita taruh di sebuah kertas ya, kita taruh sebuah kertas. Kertas ini di tengahnya dirobek. Yang kontrasnya buang. Kenapa? Karena di dalam benak kita sering sekali di dalam benak kita itu ya kita sering kali mengucapkan hal-hal yang kita tidak suka ya dibanding yang kita mau gitu. Makanya dalam membuat ya sebuah teknik manajemen emosi adalah ini buang nih kertasnya, kontras buang jauh-jauh, jangan dibuka-buka, buang ya. Bismillah saya buang ini. Kenapa? Karena kita membentuk ya positive thinking ini tadi. Dan ini yang harus sering diucapkan. Ya. Nah, itu tadi, durasi kerja yang pas, kantor dekat dari rumah. Ini harus sering diucapkan terus dibayangkan. Kalau dalam bahasa Neuro-Linguistic Program LRP, afirmasi, visualisasi. Kenapa? Karena afirmasi itu kerja otak kiri. Visualisasi otak kanan. Jadi kiri kanan harus distimulasi. Ya, sehingga apa? Sehingga otak kita yang tadinya sering yang kita omongin yang tidak kita suka tuh sering banget kita omongin di benak kita yang tidak kita suka tadi, itu terbentuk sambungan sinaps atau koneksi saraf. Ya, padahal kita maunya yang clarity ini. Maka kita ulang-ulang ini sehingga nanti terbentuk koneksi saraf yang kita suka tadi, dan apa yang terjadi? Ya, nah itu tadi misalnya ini selama ini di sini nih, ya koneksi sarafnya. Nah kita bikin baru nih. Tapi ingat karena baru diucapkan dia lebih tipis. Kadang-kadang kalah dengan yang lama.
Ya, ucapin lagi, bayangin lagi, ucapin lagi. Ini mumpung lagi stay at home, banyak-banyak kita bikin hal-hal seperti itu. Ucapkan lagi, bayangkan lagi, visualisasi lagi. Maka nanti apa yang dipikirkan jalan di badan lewat sistem saraf. Dan kemudian karena badan bioplasmik ini keluar lewat pembuluh meridian, ya, dan badan bioplasmik ini akan membawa yang pikiran baru kita tadi. Yang mana? Yang ini tadi, yang clarity tadi ini. Maka ini yang insya Allah terjadi. Kenapa? Karena law of attraction akan menarik apa yang kita pikirkan tadi dan apa yang kita sering ucapkan tadi. Ya, ini juga teknik yang kalau senang menulis ya. Saya juga dulu di awal-awal itu tahun 2000 berapa ini saya sering lakukan ini. Pertama kali saya belajar tahun 2002 kalau nggak salah, tulis. Tapi betul-betul kehidupan langsung berubah, baik terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap pekerjaan. Karena tugas saya sebagai dokter penanggulangan narkoba itu luar biasa dulu ya, harus terus rilis emosi kita. Kenapa? Pasiennya kadang kabur, kadang pasiennya loncat dari kamar rumah sakit, ada yang bunuh diri. Itu emosi saya selalu ke bawah. Itu harus, makanya manajemen emosi harus terus dipakai. Dan apa yang saya harapkan terhadap pasien-pasien kita tulis di clarity ini, dan itu yang terjadi. Alhamdulillah. Ya, jadi demikian ya, saya kembalikan ke Ibu Deta. Ini beberapa teknik ya, boleh dipilih. Nanti juga modulnya bisa saya kirimkan dan nanti bisa dipelajari ulang. Ya, baik Ibu Deta, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Aisyah. Sekarang saya akan membacakan 2 pertanyaan terakhir dari Facebook Live. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf Ibu karena waktu yang sangat terbatas. Untuk jawabannya bisa diberikan secara singkat Ibu. Ya, nanti saya singkat mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, mangga. Pertama dari Bapak Alfred Umar, apakah sumber kenapa Ibu? Bapak siapa? Maaf tadi diulang boleh? Bapak Alfred Umar. Oh, oke, baik. Apakah sumber makanan atau harta yang halal dan haram berpengaruh besar dalam hal ini? Bagaimana caranya merubah ke mindset yang positif dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Pertanyaan kedua dari Bapak Iwan Arifin di Los Angeles. Ilmu memahami level emosi ini luar biasa. Jadi pada dasarnya ketika ada anak atau sahabat curhat, yang terbaik adalah menjadi pendengar yang baik dan tidak sok tahu kasih solusi. Karena bisa salah. Apakah olahraga bisa mengurangi tingkat apati atau sedih atau marah, Ibu? Ya, begitu Ibu pertanyaannya dari Facebook Live. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Terima kasih sekali buat Pak Alfred Umar dan Pak Iwan Arifin ya. Terima kasih, Masya Allah. Apakah sumber makanan, harta dan sebagainya itu mempengaruhi? Iya, betul sekali. Karena begini, mohon maaf saya mundur sedikit ya. Jadi terutama yang energi tubuh kita dan sinyal ini itu bahan dasarnya adalah makanan dan minuman. Ya, tentunya makanan yang nanti masuk di dalam tubuh kita, ya minuman dan atau bahan makanan dan minuman ini didapat dari harta yang halalkah atau haramkah, itu nanti mempengaruhi proses di dalam pembentukan di sel tubuh. Jadi ini ada triliunan sel. Jadi nanti makanan diproses itu nanti yang karbohidrat menuju mitokondria, nanti yang lemak ke lisosom gitu ya. Nah, ini kira-kira biokimianya seperti ini. Nah, tentu kalau makanannya halalan thayyiban ya berpengaruh sekali di dalam proses metabolisme di dalam sel-sel ini. Sehingga apa? Sehingga energi yang jalan di badan tentunya jauh lebih manfaat dibanding kalau kita mendapatkan makanan ini ya tidak halal dan tidak thayyib. Ya. Dan satu lagi energi yang keluar itu tentunya ya lebih power dan atau lebih bermakna dan lebih baik lagi kalau kita menjaga semua ya makanan dan harta dan sebagainya. Tentunya di dalam menjaga ini kita juga tidak perlu terlalu takut. Kenapa? Kalau kata terlalu itu nanti turun ke bawah, itu bahaya. Makanya kita bermohon pada Allah, ya Allah mohon petunjuk ya Allah, apakah yang saya sudah makan ini halal dan thayyib,
ya halal dan baik, ya Allah mohon petunjukmu. Nanti Allah akan berikan petunjuk. Kenapa? Karena pada saat kita memohon petunjuk, itu petunjuk ini nih doa kita akan terbroadcast lewat badan bioplasmik kita. Dan pembuluh meridian ini dia terbagi dua nanti. Ya, titik-titik ini itu kayak titik-titik yang berputar, dia berputarnya ke kiri. Ya, yang sebelah kiri badan itu dia punya fungsi receiver, yang kanan transmitter. Saya nggak terlalu bisa jelaskan detail karena waktu juga ya. Jadi pada saat nanti kita memohon, ya Allah, saya mohon ya Allah beri petunjuk ini halal dan thayyib. Walaupun kita punya list yang halal nih kayak gini, yang thayyib kayak gini, buat Islam begini, buat Nasrani begini, buat Buddha begini, kan itu ada ya. Nah, kita mohon petunjuk, kadang-kadang mungkin sudah merasa halal tapi mungkin belum thayyib, tapi kita mohon petunjuk, nanti Allah akan memberikan petunjuk lewat cakra-cakra receiver kita. Sehingga kita makin hari makin baik lagi, makin baik lagi, makin baik lagi, makin baik lagi untuk ya men-screening makanan dan minuman kita dan harta kita. Ya, karena kalau terlalu, itu kata saya katakan terlalu, saya sudah banyak melihat orang kalau terlalu itu malah turun level emosinya, itu bahaya. Ya. Dan bagaimana berubah mindset positif tadi yang saya sempat ceritakan, ada teknik simple yaitu 3M, mengakui, ya, mengangkat dan meminta, jadi maunya apa, atau dengan cara yang senang menulis tadi, dengan menulis kontras apa yang kita nggak suka dan kita tulis apa yang kita suka, clarity-nya berdasarkan kontras. Yang kontras itu buang aja. Kenapa? Karena itu udah ada di kepala kita tuh, bahaya kalau itu terus, dia akan narik peristiwa seperti itu. Jadi kita mulai melakukan apa yang kita suka tadi, yang kita tulis di kolom clarity tadi, itu kita ucapkan ulang-ulang sambil dibayangkan. Ya. Kemudian terima kasih Pak Iwan, Masya Allah saya juga waktu pertama kali belajar level emosi itu menjadi sebuah perubahan kuantum pada diri kami, ya. Dan gimana tadi ya? Oh ya, dan olahraga. Apakah olahraga membuat emosi kita atau energi kita bisa naik? Betul. Ya, kenapa? Karena olahraga ini dia adalah gerakan-gerakan yang konsisten membuat stimulasi sel-sel tadi yang di dalam otot-otot kita tadi, ya, ini maaf, dia akan ini akan terstimulasi oleh gerakan-gerakan sehingga energi yang dihasilkan oleh sel-sel tadi ya bisa menaikkan level emosi. Makanya mengapa orang yang rajin olahraga dia lebih sportif, ya, lebih mudah naik level emosinya ke emosi positif. Ya, kenapa dia mengangkat dari low energy tadi lagi sedih, tapi kemudian kita olahraga tuh, dia juga menaikkan level emosi. Ya, tentunya kita menggabungkan, merilis, kemudian kita olahraga, makanan yang baik, itu keren banget, luar biasa. Ya. Dan betul sebagai orang kalau ada temannya curhat, kita sebagai pendengar, ya. Kenapa? Karena itu tadi, dengan kita dengar dia otomatis dia naik level emosinya sendiri. Orang yang curhat, dia ngomong tentang perasaannya, sebetulnya dia sudah menterapi dirinya sendiri. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Alfred Umar dan Pak Iwan Arifin, dan mohon maaf mungkin ada beberapa tadi saya baca sekilas di kolom chat ada yang belum sempat dijawab. Mungkin nanti kapan gimana caranya kita bisa berkomunikasi ya. Mungkin kita bisa chatting di IG barangkali ya. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Deta. Terima kasih Bu Deta. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bertanya. Dan terima kasih banyak juga Ibu Aisyah yang sudah membagi materi yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang kita terima hari ini dapat kita aplikasikan di kehidupan kita, Ibu. Amin. Betulnya masih banyak pertanyaan yang belum tersampaikan memang Ibu. Apa nanti boleh di-share email Ibu Aisyah? Ya, boleh, nanti saya tulis ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Ibu Reni selaku MC dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Deta. Alhamdulillah acara talk show telah selesai. Mari kita berikan apresiasi positif terhadap Ibu Aisyah dengan tepuk tangan virtual. Terima kasih Ibu Aisyah, sangat menginspirasi sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa saya senang, saya bahagia, saya semangat supaya sel-sel
di tubuh kita menyebarkan energi yang positif. Kemudian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan untuk mengikuti lomba, setelah ini Ibu Wulan Ardian akan membacakan tata tertib lomba. Langsung saja kepada Ibu Wulan Ardian kami persilahkan. Sebelum ke Ibu Wulan, kepada Ibu Aisyah, terima kasih banyak. Semoga lain waktu kami dapat berjumpa lagi dengan Ibu. Ya, Ibu Aisyah, terima kasih dari Ibu Wulan, kami persilakan. Terima kasih Bu Aisyah. Ya, terima kasih Ibu Reni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa syarat dan ketentuan untuk lomba artikel yang kami adakan. Adapun syarat pertama dan utama untuk bisa mengikuti lomba artikel ini adalah keikutsertaan terbuka untuk seluruh peserta halal bihalal virtual hari ini. Jadi, tidak hanya tertutup untuk Bapak dan Ibu yang berada di Los Angeles ataupun wilayah kerja Los Angeles, tapi ini terbuka untuk seluruh Bapak Ibu yang mengikuti halal bihalal virtual pada hari ini. Judul dan isi artikel harus sesuai dengan tema talkshow yang disampaikan oleh Ibu Aisyah Dahlan, yaitu menjaga ketahanan mental menuju keharmonisan keluarga pada masa pandemi. Artikel terdiri dari 2 sampai 4 halaman, spasi 1, jenis huruf kalibri font 11, ukuran kertas A4. Peserta hanya bisa mengirimkan 1 karya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tulisan merupakan hasil karya sendiri, tulisan tidak mengandung unsur sara dan politik, artikel yang masuk akan menjadi hak milik DWP KJRI LE. Karya dikirimkan paling lambat tanggal 16 Juni 2020 dalam bentuk Word atau PDF ke alamat email saya sendiri, yaitu dfwulandari@yahoo.com, dan Ibu Irma inovianti252@gmail.com. Untuk info yang lebih jelas, bisa menghubungi saya sendiri dan ataupun Ibu Irma seperti nomor telepon yang tertera di slide. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun info yang lebih lanjut. Untuk kriteria penilaian dari lomba artikel ini sendiri yaitu kesesuaian dengan tema talkshow halal bihalal pada hari ini dan penulisan singkat, padat, jelas, dan enak dibaca. Sekian untuk syarat dan ketentuan untuk lomba artikel yang kami adakan. Kami menunggu kreasi dari Bapak Ibu semua untuk nanti kita sudah menyediakan hadiah bagi para pemenang juara 1, 2, dan 3. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu MC. Terima kasih Ibu Reni. Terima kasih Ibu Wulan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih penasaran dan mempunyai pertanyaan dan tadi karena keterbatasan waktu belum dapat dijawab, maka pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu bisa di-email ke alamat email catat menebarbahagia@gmail.com. Kami ulangi sekali lagi, boleh dikirimkan ke alamat email menebarbahagia@gmail.com. Terima kasih kepada Ibu Aisyah Dahlan yang berkenan untuk share alamat email sehingga kami bisa mengirimkan pertanyaan. Satu demi satu acara telah kita lalui bersama. Semua tetap semangat, baik yang ada di Los Angeles, di tanah air, ataupun di seluruh dunia. Yang kami catat ada dari Thailand,
Darwin, Paris, Turki, Ottawa, Beijing, Singapura, Dakar, New York, Jenewa, ataupun Brunei di seluruh dunia yang pada saat ini sedang menonton acara ini. Mudah-mudahan acara ini mendatangkan berkah silaturahim dan berkah menuntut ilmu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kami segenap panitia pendukung acara pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.